Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa I Stand Beyond the Heaven. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan telur busuk memberitahu bahwa teknik pedang pelahap itu bisa melahap segala jenis kekuatan pedang dan membuatnya menjadi milik Yehai. Setelah itu, Yehai mengejek Yove. Yove tidak menduga bahwa Yehai bisa menyerap semua energi pedangnya dan mengira bahwa Yehai telah menyembunyikan kekuatannya selama 5 tahun. Yove yang emosi pun mengeluarkan sebuah token pedang, lalu memecahkannya. Setelah memecahkan token tersebut, Yove mengeluarkan aura yang sangat tinggi, dan aura tersebut berubah menjadi sebuah pedang yang sangat besar. Yove mengatakan bahwa Yehai tadi hanyalah sebuah keberuntungan, dan kali ini Yove mengira bahwa Yehai tidak bisa menghindarinya. Yehai mengatakan jika Yove itu tidak hebat. Yove bertambah emosi dan langsung menyerang Yehai dengan aura pedang tersebut. Aura pedang tersebut mulai retak dan akhirnya aura pedang tersebut dibuat hancur oleh Yehai. Yove pun bingung bagaimana bisa Yehai menghancurkan aura pedangnya dengan begitu mudahnya. Telur busuk memuji Yehai yang telah menjadi ahli pedang. Yehai pun senang karena dirinya telah menjadi ahli pedang. Yehai curiga bahwa ada sesuatu yang aneh, tetapi Yehai membiarkannya. Yehai mengeluarkan aura di jarinya dan mengatakan, "Yove, selama 5 tahun kau sudah mencoba yang terbaik untuk mengalahkanku. Sekarang akan kubuat kau membayar semuanya." Yehai langsung menyerangnya. Yove tidak mengerti apa yang telah Yehai lakukan, dan ternyata Yehai telah memasukkan auranya ke dalam tubuh Yove, dan Yove pun langsung meledak. Di kediaman pemimpin keluarga Ye, terdapat seorang yang sedang berlari, dan orang tersebut masuk ke sebuah ruangan di mana kepala keluarga berada, dan berteriak bahwa ada sesuatu yang buruk. Kepala keluarga menyuruh orang tersebut untuk tidak berteriak, karena itu bukan perilaku yang bagus. Orang tersebut melaporkan bahwa ada sesuatu yang besar terjadi. "Yehai, Tuan Muda Yehai, dia." Kepala keluarga menanyakan, "Kenapa lagi dia? Apakah dia butuh uang atau perempuan?" Orang tersebut menjawab bahwa Yehai telah meledakkan kediaman Yove. Kepala keluarga mengatakan, "Kupikir sesuatu yang besar. Rupanya dia cuma meledakkan kediaman Yove." Kepala keluarga langsung kaget dan menanyakan, "Kau bilang Yehai meledakkan kediaman Yove?" dengan nada yang sangat keras. Orang tersebut ketakutan dan menjawab bahwa itu benar. Kepala keluarga menanyakan bagaimana Yehai bisa meledakkan kediaman Yove. Apakah Yehai menggunakan bom api atau bom listrik? Orang tersebut menjawab bahwa dirinya tidak tahu dan menjelaskan apa saja yang telah terjadi. Kepala keluarga bingung. Kalau Yehai tidak menggunakan suatu benda, berarti Yehai bisa melakukan itu lagi. Kepala keluarga membawa orang tersebut dan langsung pergi ke kediaman Yehai. Setelah berhasil balas dendam, Yehai kembali ke rumah untuk berkultivasi. Telur busuk mengatakan bahwa Yehai telah meminjam 500 poin, termasuk bunga. Ditambah itu menjadi 2000 poin. Setelah menyelesaikan misi, Yehai memiliki 1500 poin. Yehai pun tidak terima dan langsung memukul si telur busuk. Telur busuk menyuruh Yehai untuk tidak membuat keributan tentang ini. Yehai hanya berutang 1500 poin saja, dan Yehai bisa membayarnya setelah menyelesaikan 2 misi. Yehai mengancam telur busuk, dan telur busuk pun langsung menganggap Yehai telah menyelesaikan misinya, dan langsung memberi Yehai misi baru. Yehai tidak menyangka bahwa misi tersebut memiliki sebuah bonus. Yehai langsung menganalisis.
semua orang di bawah usia 25 tahun bisa ikut dalam kompetisi pertandingan keluarga ini. Ada dua remaja yang menonjol dalam keluarga Ye Kyu dan Ye King Yuan. Mereka berdua ada di tingkat 3 alam Qihai. Mereka dikenal sebagai pasangan yang luar biasa untuk generasi muda keluarga Ye. Ada juga Ye Sheng dan Ye Wu. Mereka berada di tingkat 1 alam Qihai. Ada waktu 10 hari dan berada di alam warrior tingkat 10. Mengalahkan orang-orang ini dengan sekali pukul. Ye Hai langsung memukul telur busuk dan mengatakan, "Kau ingin aku mati secepat ini, ha?" Telur busuk menyuruh Ye Hai untuk percaya pada dirinya sendiri dan menyuruh Ye Hai untuk memeriksa tingkatnya terlebih dahulu. Telur busuk langsung mengeluarkan informasi tentang Ye Hai. Ye Hai tidak menduga bahwa dirinya telah menjadi warrior tingkat 3. Ye Hai kaget bahwa teknik pedang pelahapnya bisa mempengaruhi semua orang di seluruh tingkatan. Ye Hai langsung percaya diri jika dirinya masih mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Ye Kyu yang berada di alam Qihai tingkat 3. Tiba-tiba ada seseorang yang menerobos masuk ke kediaman Ye Hai, dan ternyata itu adalah kepala keluarga Ye yang sedang mencari anaknya. Setelah menemukannya, dia langsung berlari ke arah Ye Hai. Setelah itu, ayah Ye Hai menanyakan di mana rambut Ye Hai. Ye Hai pun kesal karena menanyakan soal rambutnya. Ayah Ye Hai memegang Ye Hai dan langsung memeluknya dengan erat. Ye Hai menanyakan ada apa. Ayah Ye Hai memegang rambutnya dan mengatakan, "Nak, keturunan keluarga kita memang ditakdirkan untuk menjadi botak." Ye Hai pun langsung kaget. Setelah itu, ayah Ye Hai langsung menempelkan rambutnya lagi dan menanyakan apa benar Ye Hai telah meledakkan Yove. Ye Hai mengatakan, "Ayah, ada banyak yang ingin kukatakan padamu tentang kejadian ini." Ayah Ye Hai pun bingung. Ye Hai mulai menjelaskan satu persatu mengenai kejadian itu. Ayah Ye Hai awalnya biasa saja, perlahan mulai menyadari apa yang Ye Hai katakan. Dan akhirnya ayah Ye Hai pun langsung emosi dan mengatakan, "Aku tahu ada yang salah saat mereka bilang bahwa anakku terlalu lemah untuk berkultivasi. Jadi semuanya karena Ye Hai." Ayah Ye Hai merupakan salah satu penguasa dalam keluarga Ye. Kurasa ini salah satu akal bulusnya untuk menargetkan kita. Nak, kau telah menderita selama ini. Meskipun aku, ayahmu ini seorang pemimpin keluarga, aku tidak bisa memutuskan segalanya untuk keluarga. Mulai sejak nenek moyang kita, setiap pemimpin keluarga harus mengikuti aturan keluarga Ye. Jadi, aku harus menempatkanmu di area terpencil ini. Sebenarnya, itu merupakan cara untuk melindungimu. Namun, tak bisa kubayangkan, itu malah membuatmu semakin menderita. Ye Hai menyuruh ayahnya untuk tidak terlalu memikirkannya. Ayah Ye Hai mau mengatakan sesuatu, tetapi Ye Hai sudah mengetahui apa yang mau ayahnya katakan. Ayah Ye Hai menyuruh Ye Hai untuk bertingkah sesombong mungkin, karena semakin Ye Hai sombong maka akan semakin bagus. Dan ayah Ye Hai menyuruh Ye Hai untuk mengajar semua anak-anak jenius dan injak semua tetua itu. Ye Hai pun terdiam setelah mendengar perkataan ayahnya. Ye Hai sempat mengira bahwa ayahnya juga berasal dari dunia lain. Telur busuk mengatakan bahwa hanya Ye Hai yang berasal dari dunia lain. Karena kultivasi Ye Hai sudah kembali, ayah Ye Hai memberikan sebuah barang. Dan barang tersebut merupakan cincin penyimpanan. Dan menyuruh Ye Hai untuk mengambilnya. Ayah Ye Hai mengatakan bahwa benda-benda di dalam cincin tersebut adalah benda-benda yang mungkin Ye Hai butuhkan di masa yang akan datang. Ye Hai dan telur busuk pun sangat senang. Dan Ye Hai langsung mengeluarkan semua benda yang berada di dalamnya. Setelah semuanya keluar, ayah Ye Hai kaget dan malu ketika melihat benda-benda pribadinya masih tersimpan di cincin penyimpanan.
Ayah Ye-hai yang malu langsung memasukkan barang pribadinya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Ye-hai tidak menduga bahwa ayahnya memiliki selera yang seperti itu. Ayah Ye-hai yang malu langsung mengalihkan topik pembicaraannya dan mengatakan bahwa Ye-hai harus bergegas dan menggunakannya dan tampil sempurna di kompetisi pertarungan keluarga. Ye-hai menjawab tentu saja. Di saat ayah Ye-hai mau mengatakan sesuatu, tiba-tiba ada seorang yang menghancurkan dinding. Dan orang tersebut ternyata adiknya Ye-fei, yang datang ke kediaman Ye-hai untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Ye-hai menanyakan siapa itu dan menyuruh ayahnya untuk melihatnya. Dan ternyata ayahnya langsung pergi dan mengatakan, "Aku akan pergi. Kalian anak-anak harus berurusan dengan hal ini sendiri." Ngomong-ngomong, bocah ini, Ye Huang, adalah murid terbaik dari tetua utama. Ranjang di rumahnya sangat besar dan nyaman. Ye-hai dan telur busuk pun tersenyum jahat. Ye Huang berniat akan membunuh Ye-hai. Ye-hai menanyakan, "Hei, ku dengar tempat tidur di rumahmu besar dan nyaman." Ye-hai pun tidak mengerti apa yang dikatakan Ye-hai. Ye-hai tiba-tiba langsung melancarkan serangannya. Ye Huang tersenyum dan langsung menyerang Ye-hai. Dan ternyata Ye-hai menghindari serangannya. Ye Huang pun kaget dengan serangan mendadak dari Ye-hai. Dan Ye-hai langsung menendang Ye Huang hingga muntah darah dan terpental sangat jauh keluar rumah. Dan pada akhirnya Ye Huang kalah dan tergeletak di lantai. Tiba-tiba, Kyoking datang dan menanyakan apakah Ye-hai baik-baik saja. Ye-hai menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Ye-hai melihat rambut Ye Huang yang panjang dan langsung mengeluarkan pisau cukurnya dan langsung mengeksekusinya. Kyoking pun kaget dengan apa yang sedang dilakukan oleh Ye-hai. Dan akhirnya, Ye-hai pun selesai memotong rambutnya dan langsung memakainya. Ye-hai mengatakan kepada Kyoking bahwa dirinya akan pindah rumah dan mengucapkan terima kasih kepada Ye Huang atas hadiahnya. Ye Huang yang tergeletak pun hanya bisa melihat Ye-hai pergi sambil mengatakan kata-kata kasarnya. Di kediaman Ye Huang, Ye-hai sedang mengganti namanya menjadi kediaman Ye-hai. Telur busuk menanyakan apakah Ye-hai mempunyai sebuah rencana. Ye-hai menjawab tentu saja ada. Telur busuk menebak bahwa Ye-hai akan mencari keluarga Ye yang lainnya dan mengalahkan mereka semua. Ye-hai mengatakan, "Apa yang kamu katakan? Tentu saja aku akan keluar dan melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Aku sudah terlalu lama berada di rumah anjing ini. Aku akan keluar. Aku ingin melihat apa yang ada di jalanan, dan aku akan jalan-jalan." Di hari berikutnya, di kota Lizhou, Ye-hai dan Kyoking sedang berjalan-jalan. Ye-hai tidak menyangka bahwa kota Lizhou benar-benar telah berkembang sangat pesat. Di saat Ye-hai sedang berjalan, terdapat wanita yang sedang membicarakan sesuatu. Ye-hai penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Para wanita melihat ke arah Ye-hai dan menggosipkan tentang Ye-hai yang bisa melakukan itu 10 kali dalam semalam. Ye-hai yang mendengarnya pun terkejut dan menanyakan kepada telur busuk, mengapa orang-orang ini tidak mengikuti naskah yang seharusnya. Telur busuk pun bingung dan mengatakan, "Aneh, seharusnya ada penjahat yang muncul sekarang dan menimbulkan masalah." Seorang datang ke arah Ye-hai. Ye-hai merasakan ada seorang yang mendekatinya. Orang tersebut menghampiri Ye-hai dengan membawa banyak pelayan. Orang tersebut bernama Wang Wu. Wang Wu menanyakan, "Bukankah ini sampah keluarga Ye? Kenapa kau kemari?" Wang Wu mendekati Kyoking. Wang Wu yang terpesona oleh kecantikan Kyoking langsung mengatakan bahwa mulai sekarang Kyoking adalah miliknya dan langsung ingin menyentuh Kyoking. Kyoking pun tersenyum. Ye-hai yang melihat Wang Wu akan menyentuh Kyoking, Ye-hai langsung memegang tangan Wang Wu dan mengatakan, "Lihat tanganku, nikmat bukan?" Wang Wu pun emosi.
Yehai langsung memutarkan tangan Wang Wu. Wang Wu pun menjerit kesakitan dan mengatakan bahwa dirinya ingin Yehai mati. Tanpa banyak tingkah, Yehai langsung melancarkan serangannya ke arah Wang Wu yang sedang terluka. Yehai mengatakan, "Sepertinya ayahmu tidak mengajarkanmu bahwa kamu tidak seharusnya mengganggu seseorang yang awalnya terlihat seperti pecundang, lalu berubah secara mendadak." Dan Yehai langsung memukul muka Wang Wu dengan sangat keras. Wang Wu pun tergeletak kesakitan. Para pelayan Wang Wu yang melihat tuannya disakiti kaget dan menanyakan siapa Yehai. Yehai mengatakan, "Siapa aku? Aku baru saja pindah. Aku butuh beberapa pelayan. Mulai saat ini, akulah tuan kalian." Wang Wu berusaha untuk berdiri dan mengatakan, "Yehai, akan kuingat ini. Dalam 3 hari akan kubuat ayahmu berlutut dan meminta maaf padaku." Yehai mengatakan bahwa keluarga Wang berada di tingkat yang sama dengan keluarga Ye. "Siapa yang memberimu kepercayaan untuk bicara seperti itu?" Wang Wu melemparkan sebuah token kepada Yehai. Yehai menangkapnya dan mengetahui bahwa token tersebut adalah token penguasa kota. Wang Wu tersenyum dan mengatakan, "Ayahku telah menjadi wali kota kota Lizhou. Yehai, kau pikir aku kemari untuk mengacau tanpa alasan? Aku Wang Wu, tidaklah sebodoh yang kau kira. Aku tidak akan memaksamu berlutut dan meminta apapun sekarang. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku mau membuat ayahmu berlutut meminta maaf kepadaku." Yehai pun tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Wang Wu dan langsung menamparnya hingga Wang Wu babak belur. Wang Wu mau mengatakan sesuatu, tetapi Yehai langsung mencekiknya dan mengatakan, "Karena aku telah membuatmu tidak nyaman, lalu kenapa aku tidak sekalian mengajarmu sampai aku puas?" Wang Wu, ingatlah untuk tidak terlahir ke dunia ini lagi di kehidupanmu selanjutnya. Carilah dunia militer dan berkuasalah sesukamu. 2 orang misterius menyuruh Yehai agar tidak menyakiti tuan mudanya. Yehai kaget dan merasakan kekuatan yang besar akan datang dan melepaskan Wang Wu. 2 orang misterius tersebut langsung menghampiri Wang Wu dan Yehai berhasil menghindarinya. 2 orang tersebut menanyakan apakah Yehai ingin bermusuhan dengan mereka, keluarga Wang. Telur busuk mengatakan bahwa mereka berdua berada di tingkat 5 alam Qihai. Yehai pun kaget setelah mendengar bahwa mereka berdua berada di alam Qihai tingkat 5. Wang Wu mengatakan, "Yehai, tetua Yin Yang keluarga Wang telah tiba. Kita lihat, bisakah kau membunuhku sekarang? Jika kau berlutut dan memohon sekarang, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Dan juga, gadis di sampingmu itu aku ingin menjualnya ke rumah bordir agar merasakan pahitnya kehidupan. Ngomong-ngomong, aku akan mengatakan hal yang lain. Ibumu telah dibunuh oleh seseorang dari keluarga Wang setahun yang lalu." Yehai pun langsung emosi. Telur busuk memberitahu bahwa ada misi baru. Yehai yang sangat emosi langsung memilih misi pertama dan langsung mencekik Wang Wu dengan sangat keras dan langsung membunuhnya. Kedua tetua pun melihat bagaimana Yehai membunuh Wang Wu dan langsung akan membunuh Yehai. Telur busuk menanyakan apakah Yehai mau menukarkan skill kobaran api kemarahan dalam hati. Dan Yehai cuma membutuhkan 1 poin saja. Yehai pun langsung menukarkannya dan akhirnya teknik kobaran api telah berhasil diterapkan. Kedua tetua sedang melancarkan serangannya ke arah Yehai. Yehai langsung mengeluarkan teknik kobaran api yang baru saja didapatkan. Kedua tetua tidak menyangka bahwa Yehai mempunyai kekuatan yang begitu kuat. Yehai diselimuti oleh api hitam. Telur busuk memberitahu bahwa teknik tersebut semakin Yehai marah, Yehai menjadi semakin kuat. Yehai bersiap untuk melancarkan serangannya, dan Yehai langsung pergi ke arah tetua Yin yang berada. Kedua tetua tersebut tahu bahwa Yehai bukan bocah biasa dan tidak perlu untuk menyembunyikan kekuatannya.
dan mereka harus segera membunuh Ye-Hai. Kedua tetua langsung melemparkan serangannya ke arah Ye-Hai berada. Tetapi Ye-Hai dengan mudah melenyapkannya dan langsung memukul tetua tersebut dengan sangat keras dan menendang tetua yang satunya hingga terpental. Ye-Hai mencekik salah satu tetua dan langsung melemparnya dengan sangat keras hingga menabrak tetua yang satunya. Ye-Hai tambah emosi dan mengeluarkan sebuah aura yang sangat besar. Kedua tetua tidak percaya bahwa kekuatan Ye-Hai begitu besar dan mengira bahwa Ye-Hai tidak berada di alam warrior tingkat 3. Ye-Hai mendekati kedua tetua tersebut dengan cepat. Ye-Hai mengepalkan tangannya dan langsung memukul kedua tetua tersebut hingga melayang ke udara. Di saat mereka masih di udara, Ye-Hai mengumpulkan sebuah aura hitam hingga sangat besar dan menjatuhkannya tepat di mana kedua tetua berada. Kedua tetua yang terluka tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka berdua cuma bisa pasrah. Serangan Ye-Hai membuat sebuah ledakan yang besar. Setelah menggunakan teknik tersebut, Ye-Hai masih berdiri. Ye-Hai memuntahkan darah dan langsung terjatuh. Kyokeng yang melihat keadaan Ye-Hai langsung menghampirinya. Telur busuk memberitahu bahwa ini adalah efek samping dari teknik kobaran api. Kyokeng yang khawatir menanyakan apa Ye-Hai baik-baik saja. Ye-Hai pun langsung terbangun dan menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Kyokeng khawatir jika keluarga Wang mencari Ye-Hai dan menyiksa Ye-Hai. Karena Ye-Hai telah membunuh Wang Wu dan melukai kedua tetua keluarga Wang. Ye-Hai mencubit pipi Kyokeng dan mengatakan untuk tidak khawatir tentang Ye-Hai karena dirinya mampu menangani masalah ini. Dan Kyokeng pun langsung malu. Ye-Hai berpikir bahwa dirinya harus memberitahu kepada ayahnya tentang keluarga Wang yang telah membunuh ibunya. Ye-Hai mengajak Kyokeng untuk pulang terlebih dahulu dan menyuruh semua pelayan Wang Wu untuk mengikutinya. Mereka semua pun terpaksa menuruti apa yang Ye-Hai katakan. Beberapa saat kemudian, Ye-Hai sedang berada di tempat tidur. Ye-Hai sedang menyerap energi yang berada pada cincin penyimpanan. Telur busuk mengatakan, "Nak, kau menyerap energinya lambat sekali. Kamu hanya membutuhkan 500 poin, dan kamu bisa membeli teknik penyembuhan terbaik, yaitu teknik panjang umur." Ye-Hai pun emosi dan menyuruh telur busuk untuk jangan coba-coba menggeruk poinnya lagi. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video.